Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami, supaya kami memahami firman-Mu, dan oleh firman-Mu, kami semakin diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur 1, ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tema kita, Tuhan memberkati di jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari masa sekolah minggu, orang-orang Kristen sudah akrab dengan lagu yang berkata seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berseri. Ya, lagu ini menggambarkan ada dua jalan yang akan ditempuh oleh manusia. Jalan yang lebar namun membahayakan jiwa, dan ada jalan yang sempit tapi ujungnya kehidupan. Gambaran seperti inilah yang hendak disampaikan oleh pemazmur. Kita sedang berada di jalan yang mana? Maka pertama kita perhatikan tentang status kita sebagai orang benar. Apakah saudara adalah orang benar? Kalau ya, bagaimana saudara bisa yakin bahwa saudara sudah dibenarkan? Orang benar bukan berarti orang sempurna yang tanpa dosa. Seseorang dinyatakan benar bukan sebatas pengakuan pribadi, akan tetapi firman Tuhan yang memberikan konfirmasi bahwa semua manusia yang sudah berdosa sudah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23-24. Kapan kita dibenarkan dan memperoleh status sebagai anak Allah? Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan inilah kasih karunia terbesar. Kita dibenarkan sehingga kita tahu jalan yang benar. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berada di jalan yang benar. Pertama, membenci dan meninggalkan dosa. Dalam ayat 1 ada 3 kali kata tidak. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hal ini adalah peringatan keras supaya kita tidak bermain-main dengan dosa, karena dosa itu memikat dan lama-lama bisa mengikat kita. Kedua, kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesukaan ditandai dengan merenungkan firman Tuhan secara terus-menerus. Yang disebutkan di sini merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada komitmen di dalam firman, karena firman itu adalah dasar iman dan pertumbuhan rohani kita. Kalau tetap dalam firman, maka seperti pohon di tepi aliran air, tidak akan layu, tetapi tetap segar dan menghasilkan buah. Ketiga, tetap teguh, sekalipun menghadapi tantangan. Beda dengan orang fasik yang rapuh dan tidak tahan dalam menghadapi penghakiman dan perkumpulan orang benar. Kita melihat yang terakhir, berkat berjalan di jalan yang benar. Pertama, orang yang berjalan di jalan yang benar, maka pasti akan diberkati, pasti berbahagia. Kebahagiaan oleh karena adanya kedekatan relasi dengan Tuhan. Suka mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Kedua dikatakan bukan hanya berbahagia tapi berhasil. Keberhasilannya tentu karena ketaatan melakukan firman Tuhan. Keberhasilan orang percaya tidak dihalangi oleh segala macam tantangan ataupun iklim yang ada, tetapi dikatakan berbuah di segala musim. Yang terakhir sekali, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berkat berjalan di jalan yang benar. Jadi, mari kita tetap berjalan di jalan yang benar, jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Maka Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya kami tetap berjalan di jalan yang benar karena iman kepada Kristus yang sudah memberikan kami sebuah kepastian bahwa kami sudah diselamatkan, kami sudah mengalami pembenaran. Terima kasih Tuhan, mampukan kami tetap mengikuti firman-Mu supaya kehidupan kami juga bisa berdampak, bisa berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.